Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan Surah Korintus yang pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Kita lihat 1 Korintus bab 11 ayat 17 hingga ke 22 dengan tajuk ini. Perjamuan Tuhan menjadi perhimpunan arah. Mari kita baca dari ayat yang ke-17. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Demikianlah firman Tuhan. Dalam zaman Paulus, setiap pertemuan dalam kebaktian akan disertai perjamuan makan. Jemaat Allah akan makan bersama dalam perjamuan yang sering disebut perjamuan kasih ataupun love feast. Dan sebahagian daripada perjamuan ini juga termasuk perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan adalah kudus dan harus diambil dalam keadaan penuh hormat dan keadaan yang wajar, memperingati tubuh dan darah Yesus. Tetapi apabila jemaat Korintus datang berhimpun untuk perjamuan Tuhan, bukannya perjamuan Tuhan yang mereka makan. Ayat 20 dan 21 berkata begini. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri. Sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Bila mereka berkumpul pada hari perjamuan Tuhan, mereka bukannya memperingati Tuhan, tetapi memperingati diri sendiri. Mereka berebut hendak makan dahulu, memuaskan diri sendiri, sehingga ada orang yang tertinggal dan menjadi lapar. Perjamuan Tuhan bertukar menjadi perjamuan arak. Mereka minum sampai ada yang mabuk. Mereka tidak mengambil perjamuan Tuhan dengan cara yang kudus dalam kesatuan. Nah, tingkah laku mereka telah menimbulkan kemarahan Paulus. Sehingga Paulus mengatakan, mereka telah menghina jemaat Allah. Lihat ayat 22. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Perjamuan Tuhan diadakan supaya jemaat dapat datang dalam kesatuan dan mengambilnya bersama-sama. Tetapi mereka tidak melakukan itu. Sebaliknya, masing-masing memikirkan diri dan berebut-rebut mendapat makanan sehingga ada yang lapar. Ya saudara, mereka seharusnya dikenyangkan di rumah. Yaitu mengambil makanan utama mereka di rumah dan datang ke gereja untuk mengambil perjamuan Tuhan bersama. Bukannya mengambil perjamuan Tuhan sebagai jamuan utama mereka. Ya saudara, tingkah laku mereka bukan saja tidak menunjukkan hormat kepada Allah, tetapi juga tidak menghormati satu sama lain. Perhimpunan mereka tidak mendatangkan kebaikan, tetapi keburukan. Perhimpunan mereka tidak menunjukkan kasih kepada satu sama lain, hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Dan karena perbuatan mereka,
Mereka telah menyebabkan berlakunya perpecahan yang disebut dalam ayat 18. Nah, ini sudah tentunya merosakkan kesaksian gereja dan mencemarkan nama baik Allah. Ya saudara, bagaimana pula dengan perhimpunan kita hari ini? Mungkin hari ini kita tidak mengadakan perhimpunan arak seperti yang dilakukan dalam jemaat Korintus, tetapi mungkinkah kita jatuh dalam sikap yang sama? Contohnya, bila kita datang ke gereja, adakah kita hanya fokus pada diri sendiri? Adakah kita hanya klik dengan geng sendiri atau fokus kepada kelompok lain, kelompok sendiri? Adakah kita mengabaikan yang lain? Adakah kita sedar ada yang kesunyian di satu corner, tetapi tidak ada sesiapa pun yang ambil peduli dan melayannya? Adakah perhimpunan gereja kita membangunkan jemaat? Saudara, pelajaran hari ini menyadarkan kita bahwa gereja adalah tempat perhimpunan untuk melayan dan mendorong satu sama lain. Firman Tuhan telah mengingatkan kita, jangan mengabaikan perhimpunan, tetapi teruslah berkumpul sebagai jemaat, saling menasihati dan saling menguatkan, terutama menjelang kedatangan Tuhan. Amin. Kalau boleh saya gambarkan, setiap kita adalah seperti bara api. Jika kita terpisah, bara itu akan perlahan-lahan padam. Tetapi apabila bara-bara ini berkumpul, ia menghasilkan api yang lebih besar, lebih terang, lebih hangat. Jadi saudara, marilah kita terus datang bersama, saling menguatkan, supaya kita boleh bersinar lebih terang bagi kerajaan Tuhan, baik di dalam maupun di luar gereja. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah Allah Bapa yang maha tinggi, yang layak disembah dan dipuji. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Firman-Mu telah menyadarkan kami betapa pentingnya kami berkumpul untuk saling melayan, mendorong, memperlengkapi, dan membangun satu sama lain. Seperti bara-bara api yang berkumpul, saling menguatkan, bersinar dengan lebih terang, dan lebih bersemangat. Ya Tuhan, ampunilah kami. Sekiranya kami hanya fokus pada diri sendiri, memikirkan kepentingan diri. Kami bukan lagi seperti manusia duniawi. Kami telah diselamatkan, kami telah lahir baru, menerima hidup baru. Kami telah menerima berkat yang melimpah. Dan sekarang kami yang telah menerima, kami harus memberi. Ya Tuhan, pakailah hidup kami seturut kehendak-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.